Pemerintah Kota Makassar sedang mengkaji pembangunan stadion di Kota Makassar. Beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD terkait telah menghadap tim transisi mulia untuk memantapkan rencana mega proyek wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham tersebut. Beberapa di antaranya Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, dan Bapeda. Pertemuan langsung di ruang rapat Bapeda Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Jumat 28 Februari 2025. Kepala Bapeda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan pertemuan tersebut membahas terkait perencanaan pembangunan stadion. Mulai dari studi kelayakan atau feasibility, titik pembangunan, penganggaran, hingga beragam perizinan lainnya. Ada beberapa opsi lokasi pembangunan stadion, misalnya di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Tanah ini milik Pemkot Kota Makassar. Dulu dijamin Wali Kota Makassar Dani Pomanto, ia ingin memanfaatkan lahan tersebut sebagai sirkuit balap dan arena olahraga yang disebut Makassar Core City Arena atau MACA. Hanya saja lahan ini masih berupa empang dan rawa-rawa sehingga butuh penimbunan untuk pengerasan lahan. Alternatif kedua, kata Zulkifli, bisa saja Pemkot Makassar membeli lahan baru yang lebih representatif. Selanjutnya, bangunan mangkrak di Stadion Barombong juga masuk dalam pembicaraan rapat. Hanya saja butuh koordinasi yang lebih kompleks untuk Stadion Barombong karena belum selesai permasalahan antara PT GMTD dan Pemprov Sulsel. Selain itu, Gor Sudiang juga menjadi salah satu opsi lokasi pembangunan stadion. Lanjut Zulkifli, dari beberapa alternatif tersebut akan dikaji lebih jauh mana yang paling sesuai untuk menjadi lokasi kandang PSM. Tim transisi seperti apa sih? Ya, jadi mulai dari minggu yang lalu kita kan sudah melaksanakan kick off untuk RPJMD, di mana ini langsung ditangani oleh tim transisi. Ya. Kami dari Bapeda itu sebagai host untuk menghubungkan antara tim transisi dengan OPD-OPD yang terkait. Nah, sekarang ini tim transisi sedang melakukan pendalaman program RPJMD dan berkoordinasi dan menghubungkan dengan setiap OPD yang mensupporting terkait mengenai visi misi Pak Wali Kota ini. Jadi tidak semua OPD yang dipanggil. Sampai hari ini sudah 20 lebih OPD yang dipanggil bersama dengan perusahaan daerah, Pusda, dan semuanya melihat bahwa bagaimana supporting visi misi ya, dari Pak Wali Kota ini, dari Mulia ini kepada setiap SKPD, terutama program-program yang sangat strategis. Ya, misalnya terkait mengenai stadion yang utamanya ini harus menjadi pesan langsung dari Pak Wali Kota Makassar, sehingga setelah kita panggil para OPD, kemudian kita buat lagi semacam FGD bersama OPD-OPD yang terkait dalam satu program strategis. Misalnya stadion, tadi ini dibahas mengenai stadion. Ya, jadi yang dipanggil itu adalah OPD-OPD yang mensupporting sesuai dengan tupoksinya. Misalnya dari tata ruang, kemudian dari PU, dari Ispora, kemudian dari pertanahan, dari aset BPKAD, dari Bapeda sendiri. Ya, itu kita rapat untuk menentukan bagaimana perencanaannya. Jadi perencanaannya itu kan dimulai dari studi kelayakan atau FS, kemudian kita persiapkan juga titik lokasinya, kemudian kita persiapkan juga untuk penganggaran dan persiapan perizinan-perizinannya, karena harus ada amdalnya, ada amdal lalinnya, ya, kemudian kita siapkan juga DID-nya, desainnya bagaimana. Nah, ini perencanaan yang harus kita siapkan. Jadi saya kira ya stadion ini tidak bisa dibangun dalam sehari dan setahun, tetapi perlu perencanaan yang matang, dan mudah-mudahan ini bisa ya secepatnya lah untuk kita wujudkan keinginan masyarakat Kota Makassar untuk memiliki stadion. Pak, sudah sampai video tahap pembahasan lokasinya di mana, anggarannya berapa disiapkan? Ya, jadi sementara kita bahas tadi semua itu. Jadi ada beberapa alternatif titik lokasi, kemudian setelah itu nanti ada titik lokasi,
kita buatkan FS-nya, studi kelayakan. Ya, setelah ada studi kelayakannya, jadi studi kelayakan itu menjelaskan kenapa kita harus membangun stadion, kemudian besarannya berapa, perkiraan APBD-nya berapa, lokasinya di mana, itu kan semua tertuang di situ. Opsi-opsinya itu di mana? Opsinya di mana saja itu Pak? Ini sementara teman-teman dari aset melihat, ya, karena banyak aset-aset kita yang bisa kita gunakan, tetapi ada juga yang ada sedikit bermasalah dan permasalahan ini apakah bisa kita selesaikan atau tidak dalam waktu cepat. Ya. Nah, alternatif kedua bisa jadi ada lahan baru atau kita akan membeli lahan baru. Tapi itu alternatif kedua. Ya, nanti kita lihat semua, kita kaji. Ada di Untia, kemudian aset-aset lainnya juga kita melihat banyak titik-titiknya. Nanti dari dinas badan aset BPKAD yang akan bersama dinas pertanahan yang akan melakukan kajian-kajian. Nanti semua alternatif itu kita sampaikan ke Pak Wali Kota dan kita analisa semua. Nanti sebaiknya Pak Wali Kota nanti akan menjelaskan mengenai titik-titik lokasinya. Tapi artinya Untia masuk dalam opsi juga Pak ya? Ya masuk, karena kan aset kita ada di situ luas ya. Iya. Sekitar 24 hektar. Yang kemarin itu rencananya mau dibikin Maca ya. Tapi kan ini masih dalam alternatif, belum dikaji. Ya. Karena kalau pengkajian kan pasti kita harus lihat berapa biayanya, kemudian apa saja permasalahan yang ada di situ. Misalnya di situ kan masih daerah Empang, butuh pengerasan, sehingga butuh waktu lagi. Sementara kita ini ya bisa mengefisienkan, mengefektifkan waktu agar bisa membangun stadion secara ya cepat lah. Ada Pak gambaran anggaran yang dibutuhkan? Belum, sementara dikaji semuanya. Ya karena kan ide-idenya belum ada. Ya. Nah ini sementara kita kaji semua. Ya, kalau sudah ada titik lokasinya, baru kita lakukan pengkajian terkait mengenai modelnya, ide-idenya, desainnya apa semua. Ya. Kemudian termasuk juga perizinannya semua dalam segi tata ruang masuk nggak di situ. Ya. Sudah ada juga gambaran berapa tahun anggaran itu akan diselesaikan? Ya, yang jelas kalau kita buat single years itu agak susah. Ya, kita usahakan untuk multi years, supaya bisa lebih lebih bagus lah perencanaannya. Namun itu kita kembalikan lagi ke Pak Wali Kota, kita hanya mengusulkan semua ke pimpinan. Pak, yang di Untia itu kemarin sempat ada sekolah yang klaim itu lahannya Pak. Kalau Untia itu saya kira clear ya, karena kan kita sudah punya sertifikat. Oh, ada sertifikatnya Pak. Luas Pak ya di sana. Penimbunan mungkin Pak yang membukukan. Hanya kendalanya adalah penimbunan di situ, karena itu kan daerah rawa, sehingga perlu ada pengerasan. Kemudian akses jalan menuju Untia itu agak kecil, itu kita harus pertimbangkan. Ada kan antara GNTD dari pemerintah provinsi. Maksudnya yang di Barombo gitu, yang stadion. Iya, stadion antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan GNTD. Tapi itu sulit Pak Dik, karena saya banyak. Tapi itu kan ada permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji. Ya, dan duduk bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Artinya masuk di opsi, jadi tidak butuh kita menjajaki dengan provinsi jadi nanti tinggal kita lanjutkan di sana kalau misalnya jadi alternatifnya termasuk kan di Sudiang. Jadi banyak alternatif yang kita siapkan dan kemudian nanti kita akan kaji secara bersama-sama. Untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.